Kalian semua pasti tahu BlackBerry kan? Ponsel dengan keyboard QWERTY yang dulu sempat jadi simbol status. Semua orang, dari pebisnis sampai anak muda, pengen punya BB. Tapi sekarang, di mana BlackBerry? Kenapa mereka bisa hilang begitu saja dari pasaran? Jawabannya, ada satu nama. iPhone. Ini adalah kisah tragis bagaimana kesombongan bisa menghancurkan sebuah raksasa teknologi. Kisah ini dimulai pada tahun ke-2007. Saat itu, BlackBerry yang dibuat oleh perusahaan Kanada bernama Research in Motion atau RIM sedang berada di puncak kejayaannya. Mereka menguasai hampir separuh pasar smartphone di Amerika Serikat. Ponsel mereka dicintai karena keyboard fisiknya yang nyaman untuk mengetik email dan tentu saja layanan BlackBerry Messenger atau BBM yang legendaris. BBM saat itu seperti WhatsApp Nia zaman sekarang. Sebuah aplikasi pesan instan eksklusif yang bikin penggunanya merasa keren dan terhubung. Para eksekutif, politisi, bahkan selebriti seperti Kim Kardashian, semuanya adalah pengguna setia BlackBerry. Mereka menyebutnya Crackberry karena saking adiktifnya. Di tengah euforia itu, muncullah Steve Jobs di atas panggung Macworld Expo pada 9 Januari tahun 2007 dengan gayanya yang khas. Ia memperkenalkan sebuah perangkat revolusioner yang akan mengubah dunia selamanya. iPhone. iPhone tidak punya keyboard fisik. Seluruh bagian depannya adalah layar sentuh. Konsep ini, banner-banner baru, dan radikal pada masanya. Jobs mendemonstrasikan bagaimana pengguna bisa menjelajah internet layaknya di komputer, memutar musik dan melakukan panggilan telepon, semuanya dengan sentuhan jari. Lalu, bagaimana reaksi para petinggi BlackBerry saat melihat presentasi Steve Jobs? Apakah mereka panik atau khawatir? Ternyata tidak sama sekali. Mereka justru menertawakannya. Mike Lazaridis dan Jim Balsillie, dua co-RIM saat itu, menonton presentasi iPhone dan merasa sangat tidak terkesan. Mereka berpikir, mana mungkin sebuah ponsel tanpa keyboard fisik bisa laku? Mereka meremehkan iPhone habis-habisan. Menurut mereka, layar sentuh iPhone tidak akan pernah bisa menggantikan efisiensi dan kenyamanan keyboard fisik BlackBerry, terutama untuk kalangan profesional yang sering mengetik email panjang. Mereka juga skeptis dengan daya tahan baterai iPhone. Sebuah ponsel dengan layar sebesar itu pasti akan sangat boros baterai dan tidak akan bisa bertahan seharian penuh. Tidak seperti BlackBerry yang dikenal awet. Selain itu, jaringan seluler saat itu, yaitu 2,5G atau Edge, dianggap terlalu lambat untuk mendukung pengalaman internet seperti desktop yang dijanjikan oleh Apple. Singkatnya, para bos BlackBerry melihat iPhone bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mainan mahal yang tidak praktis. Mereka yakin konsumen, terutama pasar korporat yang menjadi andalan mereka, tidak akan pernah beralih ke perangkat seperti itu. Ini adalah kesalahan pertama dan terbesar yang mereka buat, meremehkan kompetitor dan terlalu percaya diri dengan produk mereka sendiri. Awalnya, prediksi BlackBerry sepertinya benar. Penjualan awal iPhone tidak langsung meledak. Banyak yang masih ragu dengan konsep layar sentuh. BlackBerry pun terus berjaya. Bahkan, mereka mencapai puncak penjualan tertinggi mereka beberapa tahun setelah iPhone dirilis. Ini membuat mereka semakin yakin bahwa strategi mereka sudah benar dan iPhone hanyalah tren sesaat. Mereka terus merilis model-model baru, tapi semuanya masih dengan formula yang sama, keyboard QWERTY dan fokus pada email serta BBM. Namun, di balik layar, sebuah perubahan besar sedang terjadi. Apple tidak diam saja. Mereka terus berinovasi. Pada tahun 2008, Apple meluncurkan App Store. Ini adalah sebuah langkah jenius yang mengubah total definisi smartphone. Tiba-tiba, ponsel bukan lagi hanya alat untuk telepon, SMS, atau email. Ponsel menjadi sebuah platform di mana pengguna bisa mengunduh ribuan aplikasi untuk berbagai keperluan, mulai dari game, media sosial, hingga alat produktivitas. Disinilah BlackBerry mulai kelabakan. Ekosistem mereka sangat tertutup. BBM memang hebat, tapi hanya itu yang mereka punya. Sementara itu, App Store milik Apple meledak. Para pengembang berbondong-bondong membuat aplikasi untuk iPhone karena pasarnya yang besar dan sistemnya yang mudah. Pengguna pun mulai menyadari bahwa mereka bisa melakukan lebih banyak hal dengan iPhone. Hiburan, informasi, dan konektivitas sosial, semuanya ada di genggaman mereka. BlackBerry mencoba mengejar dengan meluncurkan BlackBerry App World, toko aplikasi mereka sendiri. Tapi semuanya sudah terlambat. Jumlah dan kualitas aplikasi di sana tidak sebanding dengan App Store pengguna, terutama pasar konsumer mulai beralih. Mereka lebih memilih ponsel yang bisa digunakan untuk main Angry Birds atau membuka Facebook dengan nyaman, daripada ponsel yang hanya jago untuk urusan email. Kesalahan fatal BlackBerry yang kedua adalah kegagalan mereka memahami pergeseran selera pasar. Mereka terlalu fokus pada pelanggan korporat dan mengabaikan pasar konsumer yang pertumbuhannya jauh lebih masif. Mereka tidak sadar bahwa batasan antara penggunaan ponsel untuk kerja
Dan untuk pribadi sudah mulai kabur. Orang ingin satu perangkat yang bisa melakukan segalanya. Melihat iPhone yang semakin populer, BlackBerry akhirnya mencoba membuat ponsel dengan layar sentuh penuh, yaitu BlackBerry Storm yang dirilis pada tahun ke-2008. Tapi produk ini menjadi sebuah bencana. BlackBerry tidak punya pengalaman dalam membuat teknologi layar sentuh. Hasilnya, layar Storm terasa aneh dan tidak responsif. Pengguna harus menekan layar dengan keras untuk mengkliknya. Sebuah teknologi yang mereka sebut surapres. Fitur ini dikritik habis-habisan dan membuat banyak pengguna frustrasi. BlackBerry Storm gagal total dan justru merusak reputasi mereka. Di sisi lain, Google dengan sistem operasi Android-nya juga mulai naik daun. Android menawarkan platform yang lebih terbuka dibandingkan iOS milik Apple. Pabrikan seperti Samsung, HTC, dan LG mulai memproduksi berbagai macam smartphone Android dengan layar sentuh yang canggih dan harga yang lebih bervariasi. Persaingan menjadi semakin ketat. BlackBerry kini tidak hanya harus melawan iPhone, tapi juga pasukan ponsel Android yang jumlahnya tak terhitung. BlackBerry terjebak di tengah. Mereka tidak bisa menandingi ekosistem aplikasi dan pengalaman pengguna premium dari iPhone, juga tidak bisa melawan variasi dan harga terjangkau dari ponsel Android. Mereka seperti dinosaurus di era digital yang baru. Mereka terus bersikeras dengan keyboard fisik dan sistem operasi mereka yang sudah ketinggalan zaman. Puncaknya, pada tahun 2013, BlackBerry mencoba melakukan pertaruhan terakhir dengan meluncurkan sistem operasi baru, BlackBerry 10, dan dua ponsel baru, Z10 yang sepenuhnya layar sentuh, dan Q10 yang masih memiliki keyboard. Ini adalah upaya untuk merebut kembali pasar. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ekosistem aplikasi sudah didominasi oleh Apple dan Google. Pengguna sudah terlanjur nyaman dengan WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lain yang tidak tersedia atau tidak berjalan dengan baik di BlackBerry X. Penjualan ponsel baru ini jauh di bawah ekspektasi. Kerugian perusahaan semakin membengkak. Pangsa pasar mereka yang dulu hampir 50%, kini anjlok hingga kurang dari 1%. Sebuah kejatuhan yang sangat dramatis. Akhirnya, pada tahun 2016, BlackBerry secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memproduksi ponsel mereka sendiri. Mereka beralih fokus menjadi perusahaan perangkat lunak dan keamanan siber. Merek BlackBerry kemudian dilisensikan ke perusahaan lain, seperti TCL, tapi popularitasnya tidak pernah kembali lagi. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah BlackBerry? Pertama, jangan pernah meremehkan inovasi dan kompetitor, sekecil apapun kelihatannya. Kedua, selalu dengarkan dan pahami perubahan selera pasar. Apa yang laku hari ini, belum tentu laku besok. Ketiga, jangan takut untuk beradaptasi dan mengubah model bisnis jika memang diperlukan. Kesombongan dan keengganan untuk berubah adalah resep pasti menuju kegagalan. BlackBerry pernah menjadi raja, tapi mereka jatuh karena meremehkan sebuah mainan bernama iPhone. Kisah ini menjadi pengingat abadi bagi semua perusahaan di dunia teknologi bahwa tidak ada yang abadi. Inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Itulah kisah tragis bagaimana BlackBerry meremehkan iPhone. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya BlackBerry? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.